Maka di sini yang menjadi poin tauhid, dalalah wal irsyad. Namun hidayah ini disampaikan oleh Nabi tanpa masuk kepada hati, karena taufik dan ilham dari hidayah bukan milik Nabi Muhammad. Dan penyebab di dunianya indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Thalib mempunyai dua teman gembong kesyirikan. Maka Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal keduanya pada saat itu musyrik. Namun Abu Jahal mati dalam keadaan hina dina di peperangan Badr, dibunuh oleh dua pemuda. Dan adapun Abdullah ibnu Abi Umayyah pada saat itu musyrik kafir, namun dia masuk Islam setelah Fathu Makkah atau di Fathi Makkah. Maka lihat ya ibadallah bagaimana hidayah. Abu Jahal yang mendakwahkan Abu Thalib yang sekarat mengatakan atarghabu an millata Abdul Muttalib, ucapan al-atifiyah ataupun ucapan solidarnos, kamu mau meninggalkan saya mengikuti ajaran yang baru dari Muhammad keponakan kamu, dan kita gembong-gembong Quraisy ini mau ditinggalkan, kita teman dekat, the old friend akan ditinggalkan. Maka Abu Jahal mampus dalam kekufuran dan kesyirikannya, maka dia mengajak kepada Abu Thalib dan dia sama-sama di api neraka. Dan Abu Thalib di atas api neraka, seperti di hadis yang tadi pelajaran asar kita sebutkan di tafsir, di hadis Nu'man ibni Bashir muttafaqun alaih, dan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan di hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibni Abbas, inna ahwana adaban yaumal qiyamah rajulun yanta'ilu bini alin minan nar tagli minhu dimaguhu. Bahwa orang yang paling ringan adabnya di api neraka adalah seseorang yang akan menggunakan sandal dari api neraka dan menggelegak otaknya. Di riwayat Ibnu Abbas, li Abi Thalib, ini semua untuk Abu Thalib. Maka Abu Jahal yang mengajak kepada kesyirikan, dia forever in hell, di kerak api neraka. Abu Thalib yang diajak untuk terus mengikuti kesyirikan, dianya berada di atas dari api neraka, di adab yang ringan. Dan Abdullah ibnu Abi Umayyah yang mengajak kepada kesyirikan malah diberikan hidayah masuk Islam setelah meninggalnya Abu Thalib. Lihat bagaimana kehendak Allah, hikmah Allah. Maka Nabi Muhammad seorang nabi mencintai pamannya Abu Thalib yang disebutkan di hadis Abbas, di saat dia datang kepada Nabi dalam keadaan sedih, di mana Abu Thalib meninggal dalam keadaan kesyirikan, dia mengadu kepada Nabi di hadis Al-Bukhari, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidaklah Abu Thalib mempunyai syafaat dari kamu, karena dia dulu yang memelihara kamu, dan dia dulu marah kepada Quraisy untuk kamu. Berapa kali Quraisy meminta Nabi Muhammad untuk dibunuh, dilarang oleh Abu Thalib. Maka lihat, orang yang paling dicintai oleh Nabi, Allah tidak ridho masuk surga. Padahal Nabi seorang yang mengajak kepada tauhid, tapi pamannya tidak bisa masuk kepada tauhid. Maka ini adalah kehendak Allah dan hikmat Allah. Apa hikmahnya yang bisa kita petik? Kita semua harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat tauhid yang ada pada kita. Maka syukuri itu. Kalau tidak kalian syukuri, kalian akan kembali menjadi orang awam, sibuk dengan dunia kalian. Dipikirnya dunia kalian itu yang akan menjadi modal untuk
bisa mencapai akhirah, maka akhirnya mulai dijauhkan hatinya oleh Allah. Falamma zagu azagallahu qulubahum, akhirnya menjadi orang yang iyadhan billah berpaling dari agamanya. Maka bersyukurlah. Kalau tidak bersyukur, maka Allah bisa membalikkan dengan azab, dijauhkan dari hidayah, hidayahnya diambil, seperti ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka berapa dari kaum muslimin yang tadinya muslim menjadi murtad, yang tadinya ahlu sunnah menjadi ahlul bid'ah, yang tadinya multazim menjadi awam. Kenapa? Karena tadi tidak mensyukuri nikmat yang ada. Maka syukuri nikmat Islam yang ada pada kalian dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak mengaku Islam, kemudian di hari-hari ini menyebutkan kepada temannya, we wish you we Merry Christmas and the Happy New Year. Kami mengharapkan kebahagiaan dari hari Christmas dan kebarokahan dari tahun baru kepada temannya yang Nasara. Maka telah disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang menyebut bahwa Nabi Isa disalib ataupun dia mati dan diangkat ataupun dia mati, maka masuk kepada kekufuran. Maka barang siapa yang merayakan dari hari Christmas, maka di sini berarti dia telah mengakui bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Allah seperti orang-orang Nasara, iyadhan billah. Maka waspada hari-hari ini fitnah yang besar, terutama orang-orang yang mempunyai teman Nasara atau orang-orang yang bercampur baur di kantor, mempunyai teman Nasara, apalagi pemimpinnya Nasara, maka disuruh datang untuk menghadiri acara misa dan sebagainya. Iyadhan billah. Maka kita beruntung bisa dijauhkan oleh Allah dari perkara seperti itu. Maka kembali kepada hadis. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad mendakwahi pamannya, dan pamannya didakwahi oleh dua gembong kesyirikan, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, untuk terus dalam keadaan kesyirikan. Dan akhirnya disebutkan, fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka disebutkan di hadis bahwa di akhir hayatnya Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini berkata Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan terpukul, di mana dia seorang nabi bisa mengajak Bilal ibnu Rabah Afriki masuk kepada Islam, tetapi tidak bisa mengajak pamannya yang Quraisy dari Bani Hashim, dari darahnya, tidak bisa masuk kepada Islam. Maka Nabi mengatakan, la astaghfironna laka. Kalimat la astaghfironna, apa i'rabnya? Fi'lun mudhari mabni alal fathah, karena masuknya nun taukid, la astaghfironna, dan lam yang masuk kepada la astaghfironna lam taukid. Maka dua taukid masuk kepada fi'lun mudhari ini, maknanya diartikan maka aku pasti seperti itu. La astaghfironna lak, maka aku pasti akan meminta kepada Allah ampunan lak untukmu. Di sini Nabi berjazm bahwa dia akan meminta ampun kepada Abu Thalib, padahal Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan. Malam unha angka, selama aku tidak dilarang. Maka Allah melarang, menurunkan ayat di surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurbah. Maka dikatakan tidak boleh bagi seorang nabi dan para sahabat yang mengikuti nabi
untuk memintakan istighfar bagi orang-orang yang mampus dalam keadaan kesyirikan. Meskipun mereka dari kerabat. Wa anzalallah fi Abi Thalib. Kemudian Allah menurunkan untuk Abi Thalib ayat tadi yang disebutkan di bab, di judul, di surat Al-Qasas. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Hidayah apa? Hidayah taufik wal ilham. Adapun hidayah dalalah wal irsyad bisa diberikan kepada siapapun dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tadi. Maka inilah pelajaran yang bisa kita petik. Maka dari pelajaran ini min babi faidah dari segi ilmu asbabin nuzul, maka ayat ini menjadi pendalilan tentang asbabin nuzul dan dijadikan asbabun nuzul datangnya dengan hadis. Maka ada kisah hadis kemudian turun ayat Al-Quran. Dan di dalam hadis ini juga faidah boleh asbabun nuzul satu kisah hadis dua ayat. Mana di sini? Dua ayat, Al-Qasas dan At-Taubah. Maka boleh turun dua ayat sekaligus. 3 ayat, 4 ayat dalam satu kisah. Seperti di sini kisahnya turun 2 ayat langsung. Karena Nabi meminta istighfar, maka dilarang oleh Allah turun surat Taubah. Maka Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Dan ayat di dalam surat Al-Qasas. Dan contoh seperti ini juga, siapa yang bisa menyebutkan satu kisah turun 2 ayat? Tentang turunnya surat Al-Masad di hadis Ibnu Abbas, di mana awal pertama turun lama nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka di saat turun ayat, di sini turun ayat pertama wa anzir ashiratakal aqrabin, maka serulah wahai Muhammad dari kerabat-kerabat kamu dari Quraisy. Maka turun ayat ini pertama. Kemudian Nabi mendakwahkan, Nabi naik ke sofa dan mengatakan kepada seluruh Quraisy agar masuk kepada Islam. Kemudian bangun Abu Thalib dan mengatakan, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Hanya untuk ini kamu mendakwahi kami sepanjang hari ini, celaka kamu wahai Muhammad. Turun ayat kedua apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka boleh satu kisah turun 2 surat. Contohnya di dalam hadis ini dari Musayyib Ibni Hazm dan hadis Ibni Abbas yang merupakan hadis tentang permasalahan turunnya surat Al-Masad.